Mahasiswa Universitas Negeri Lampung terus bergerak menyuarakan keadilan, merapatkan barisan dan mengawal proses hukum yang hingga kini masih terus berjalan. Mereka sedang berduka karena salah satu rekannya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tewas setelah mengikuti kegiatan pendidikan dasar organisasi pecinta alam. Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh senior menjadi modal bagi keluarga untuk mengambil langkah hukum. Lalu benarkah tewasnya korban ini akibat tindakan yang kebablasan? Bersama saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Keadilan untuk Pratama! Keadilan untuk Pratama! Sekarang kami akan menuju ke rumah keluarga korban Pratama. Di sana kami akan menemui ibundanya untuk mendengarkan langsung cerita dari beliau. Kita temukan faktanya. Sekarang kami sudah bersama dengan ibunda dari korban Pratama Wijaya Kusuma. Bu Wirna, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini. Kalau kami boleh ingin mendengar dari kesaksian ibu ya, waktu pertama kali bertemu dengan Pratama seusai pulang dari Diksar, apa yang ibu ingat saat itu, kondisinya, apa yang ibu ya? Pertama saya nyebut anak saya udah jam 10 lewat setengah 11-an di Unila dengan keadaan anak saya udah kumal, ucel. Di situ saya sempat terangkul sambil nangis. Ya Allah nak, kataku, alangkah kotor kamu, segituin. Di situ sempat saya peluk dia, terus dia naikin tasnya. Ada cewek dua datang nyamperin saya, salam dengan katanya gini, tante, luka-luka Pratama udah kami obatin. Terus saya sempat ngomong, emang Pratama luka segitu? Iya tante, luka-luka, katanya kayak gitu. Terus kata almarhum, ayo mah cepet pulang, kata dia. Terus kita pulang kan, dia bawa motor sebentar, saya suruh gantian karena gue yang geleng. Saya gantian, terus kita pulang. Nyampe di jalan, dia emang sempat ngomong kan, mama ngapain baik-baik sama orang dua itu. Nah kan aku nggak ada apa-apa karena cewek dong. Orang dua itu sempat jijilin Odo di lumpur yang ada batunya, sampai hidung Odo kena masuk lumpur sama mulutnya. Saya emosi, pengen balik, nggak boleh sama almarhum dong. Maksudku cewek kok jahat banget sama anak saya. Terus gak boleh kata anakku, jangan mama, orang itu rame, nanti mama kena. Udah ini lapar banget mama, katanya cariin mie ayam. Terus kita berdua cari mie ayam, dapet, kita pulang. Di atas motor emang kerasa loh, udah geleng-geleng gini. Kenapa nak? Segitu. Enggak ma, cepetan, kata dia. Nyampe di rumah, dia bawa tasnya, ditaruh depan pintu. Dia duduk. Saya masuk ngambil mangkok, saya mau makan mie ayam itu. Saya lagi ngambil mangkok, cibuk, katanya. Dia pingsan. Jadi sempat aku buka, saya ganti bajunya, so saya lap-lap, saya foto karena ada luka lebam di badannya itu biru-biru. Luka di sininya biru, Mbak, aduh. Di sininya luka, terus di sini luka-luka kan. Sampai kukunya ini copot, Mbak. Aku bawalah ke rumah sakit, dia nggak mau. Dia bilang, mama jangan sampai ketahuan. Mama jangan ngomong-ngomong masalah ini, nanti orang ketahuan sama Udonya, ini diancam mama. Jadi saya itu nggak boleh cerita-cerita tentang luka-luka dia itu, nggak boleh loh. Selama 5 bulan itu, sebelum sampai akhirnya Pratama meninggal dunia, apakah dia terlihat mengalami trauma? Iya, benar. Dia kalau pulang selalu pakai jaket, Mbak. Dia itu kayak ngeliat-liat belakang terus. Kalau ada tamu dia nggak berani keluar. Walaupun saudara gedor-gedor nggak berani dia buka pintu kalau nggak saya.
bulan Februari dia udah mulai sakit, kepala sakit, kerantangan. Dikasih dokter Melan, scanning hari ini katanya. Di scanning dia ngomong, ini ada gumpalan darah ibu. Ibu dengan catatan ini harus nggak tahu ini apa lagi ini di dalamnya ini katanya. Kamu harus ke Abdul Muluk di sana yang ada bedah syaraf, di sini nggak ada. Selama dirawat, selama ibu rawat, Pratama cerita nggak penyiksaan apa aja yang dia dapatkan? Emang dia cerita Mbak, bahwa dia ditendang dadanya, perutnya, diinjek-injek. Itu kan sebenarnya dari awal nggak terima loh. Maka seniornya mau ngadu. Setelah kasus ini mencuat, kemudian Pratama meninggal dunia akhirnya, seperti apa respon pihak kampus itu? Orang kampus tuh datang waktu aku habis nikah hari Mbak. Dia ngomong gini, Ibu, gimana keadaan, berduka cita lah intinya. Iya. Terus kata dia gini, Ibu, saya lihat postingan Ibu di Facebook bahwa anaknya meninggal gara-gara ini, Mahefel, kata dia. Tolong Bu, hapus, nanti wartawan pada datang ke kampus. Oh iya, kataku, dengan catatan Ibu, orang yang pernah mukul anakku Mahefel datang ke sini minta maaf sama saya. Goresan hati saya, mungkin goresan hati almarhum. Udah baik dong saya ini. Saya udah minta dengan catatan orang mengakuin kesalahan, minta maaf dengan saya mau maafin. Terima kasih sekali lagi Bu Wirna atas waktunya. Oh iya. Terima kasih, kami juga mengucapkan turut berduka cita. Salam Iya. Selamat sore Bang Ichen, Ya, saya selamat Tanti sore, Mbak dari Tanti. Fakta TV One. Ya, siap gimana Mbak Tanti? Bang Ichen ini adalah kuasa hukum dari korban Pratama ya? Pratama dan kawan-kawan. Baik. Bang Ichen, apa saja kemudian kejanggalan yang ditemukan oleh pihak kuasa hukum? Ya, yang pasti untuk kejanggalan dari tim kuasa hukum banyak sekali. Yang pertama dari luka lebam dan luka di leher, itu sangat kejanggalan. Itu yang kami harapkan dari tindakan kawan-kawan dari kepolisian untuk mengungkap kasus itu, sehingga nanti adanya terbuktinya itu adanya tindak pidana kekerasan gitu. Oke, kalau secara rekam medis, bukti-bukti rekam medis yang sudah dimiliki oleh pihak kuasa hukum, apa saja temuannya, Mas? Ya, Mungkin untuk bisa ditunjukkan juga. temuan dari rekam medis itu dari klien kami. Yang pertama itu dari atas nama Alvaris. Alvaris itu dia ada gendang telinga itu pecah. Itu kan sudah terbukti di rekam medis dari Adpen di Adpen dan urip gitu. Kalau Adpen kan cuma sekitar kemarin itu memang ada infeksi, tapi kalau di urip itu jelas di sana ada gendang telinga pecah gitu. Oke. Kalau dari korban Pratama sendiri? Kalau untuk rekam medis dari Malahyati dan Abdul Muluk di sana terbukti ada gumpalan darah di kepala. Gitu. Gumpalan darah kepala itu yang menyebabkan meninggalnya korban Pratama. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak kuasa hukum? Untuk kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dari tim kuasa hukum banyak, diantaranya itu di sini kita ada beberapa foto, diantaranya itu ketika korban itu pulang ke rumah itu di sini ada semacam kayak jeratan tali di leher. Gitu. Ini di leher jelas banget ada jeratan tali. Yang kedua itu di dada itu semacam lebam di dada sebelah kanan. Itu jelas di sini ini yang kita pengen usut tuntas terkait masalah tindak kekerasan ini. Yang ketiga itu di tangan juga ada lebam juga di sini. Gitu. Untuk tim kuasa hukum kami yang sangat fatal itu ada jeratan di leher. Gitu. Ini yang kami pertanyakan dan kami serahkan juga ke pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini. Buat teman saya Julio dari bawah sini, dia disuruh jongkok dari sini, jongkok ke atas itu sambil teriak